Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan bersama dengan keluarga di rumah masing-masing melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Minggu 1 November 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Yosua, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ke-12 batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa mereka lah ke seberang ke tempat bermalam dan diletakkan di situ.
Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam mengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manase yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Amin. Melawan lupa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salah satu musuh terbesar bagi iman ialah lupa. Bahwa kita sering lupa bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Lalu bagaimana melawan lupa akan kasih Tuhan itu? Yosua dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang ajaib. Yaitu ketika Tuhan membuat sungai Yordan itu kering. Sekitar 2 juta orang Israel bisa melewati sungai Yordan yang sedang dalam kondisi meluap dengan selamat. Nah, karena itu Tuhan tidak mau mereka lupa mengenal apa yang Tuhan lakukan bagi mereka di sungai Yordan itu. Tuhan tahu bahwa bangsa Israel akan menghadapi begitu banyak rintangan dan tantangan setelah mereka menyeberangi sungai Yordan. Tetapi Tuhan juga tidak ingin bangsa Israel itu merasa bahwa Tuhan pernah tidak menolong mereka. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh mereka membuat sebuah tugu peringatan dengan 12 batu yang diambil langsung dari sungai Yordan sebagai simbol wakil setiap suku. Nah, saudara-saudara, mungkin kita tidak bisa membuat tugu peringatan akan sejarah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita selama ini. Akan tetapi, dengan praktek bersyukur setiap hari, maka tidak akan ada momen-momen penting yang dilewatkan untuk melupakan Tuhan. Bersyukur berarti kita mendapatkan kesempatan untuk memperingati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus pada perjamuan malam bersama murid-muridnya mengatakan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku," dalam Lukas 22 ayat 12. Setiap kita melakukan perjamuan kudus, kita mengenang kasih Tuhan yang besar dalam pengorbanan Yesus Kristus demi keselamatan kita. Karena itu, lawanlah lupa dan selalu mengingat kasih setia Tuhan dalam setiap langkah hidup keseharian kita. Amin. Tolonglah
bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersafaat, kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami sapa Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam ini, di hari pertama bulan ke-11 tahun ini. Terima kasih untuk pemeliharaan dan penyertaan-Mu Tuhan, walau kami sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami bersyukur bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada semata-mata belas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk persekutuan kami malam ini melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan boleh kami renungkan. Tolonglah kami untuk tetap mengingat betapa Engkau mengasihi kami. Janganlah kiranya Engkau membiarkan kami melupakan segala bentuk kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa malam ini Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dan siapapun juga yang boleh beribadah bersama kami melalui rehat dan doa malam ini. Dimanapun mereka berada, mari tetap Engkau jaga lindungi, peliharakan mereka selalu. Kami menopang dalam doa untuk para kepala keluarga dalam peran dan tanggung jawab mereka, dalam karir mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam tanggung jawab mereka, oh Tuhan. Berkatilah mereka, bukalah jalan untuk setiap harapan dan kerinduan mereka dalam jenjang karir mereka Tuhan. Berkatilah mereka. Ya Bapa, begitu juga yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan buka jalan bagi mereka. Yang merindukan pendamping hidup, tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka Tuhan. Anak-anak kami dalam studi mereka, dalam jaringan pun luar jaringan saat ini. Dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi, di kota ini, di kota-kota lain, bahkan di negara lain. Tuhan, kasihani mereka, berkati mereka senantiasa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Vinola Pirade, Bapak Rispanto Sara, Excel Jevander Fredly, Elma Andi Totong, Bapak Daniel Pranata, Nola Patricia Mangipe. Tuhan mengenal mereka dari kami mengenalnya. Kami bersyukur bahwa hari ini mereka boleh merayakan pertambahan usia mereka. Tuhan sempurnakan sukacita dan syukur mereka, ya Bapa. Berkati mereka dan mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka bersama dengan Tuhan. Begitu juga keluarga-keluarga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka hari ini. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Daniel Pranata dan Ibu Yusnita Rantearu. Tuhan berkati keluarga ini. Biarlah di tengah kehidupan keluarga mereka nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Biarlah ya Bapa, berkat-Mu terus nyata melalui pekerjaan dan usaha mereka. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berbagai bentuk berkat yang Tuhan beri bagi kami semua, bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Pada malam ini Tuhan, kami berdoa dan membawa ke dalam tangan-Mu akan saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini bergumul karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Bapak Yan Peterson Sura, Bapak Petrus Rantekada, Ibu Elia Eta, Ibu Nita Linggi Allo,
Bapak Penatua Yoel Galaran Salurante, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Mereka dirawat di rumah dan di rumah-rumah sakit Tuhan. Kami berdoa kepadamu, mari Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka. Jamah dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus melalui perawatan yang mereka terima, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, melalui cinta kasih keluarga. Biarlah ya Bapa, mereka terus diberkati, mereka terus merasakan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Lebih dari itu, kiranya iman pengharapan mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa, peliharakanlah kami menjalani pekan ini bersama dengan Tuhan dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Ya Bapa, terus kami menopang dalam doa akan keluarga terkasih kami, Ibu Katrina Duma, atas dimuliakannya adik kekasih almarhum Bapak Arnoldus Duma. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan keluarga ini Tuhan. Biarlah penghiburan dan kekuatan yang asalnya daripada-Mu akan memampukan mereka untuk melewati duka cita ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu rencana pemberangkatan jenazah dari Jakarta ke Makassar untuk lanjut ke Tanah Toraja atau Toraja Utara. Kami berdoa biarlah Tuhan memeliharakan semua sehingga perjalanan ini boleh aman dalam dekapan kasih-Mu dan semuanya boleh terpeliharakan. Biarlah Tuhan terus menghiburkan keluarga ini. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, Raja hati kami, malam ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tetaplah Engkau memberkati mereka dalam bersinergi di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah damai sejahtera Allah tetap menjadi warna kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara, dalam juga di kota kami Balikpapan ini. Kami akan beristirahat Tuhan, peliharakanlah kami. Kiranya besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampun untuk setiap salah dosa kami. Dengarkan doa kami karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang sempurna
syukur kami panjatkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.